Sejarah terjadinya Perang Salib. Perang Salib merupakan salah satu perang paling dikenal sepanjang sejarah. Perang ini tak hanya ditunjukkan untuk merebut kota suci Yerusalem, namun secara tersirat dianggap sebagai perang suci antara dua agama besar, yaitu Islam dan Kristen. Awal mula terjadinya Perang Salib. Terjadinya Perang Salib antara Timur Islam melawan Barat Kristen disebabkan oleh banyak faktor utama, seperti agama, politik, dan sosial ekonomi. Semua bermula pada tahun 1070 ketika Yerusalem diambil oleh Bani Saljuk dari Turki. Pada tahun 1071, Diogenes, kaisar Yunani, dikalahkan dan ditawan di Mansikert. Asia Kecil dan seluruh Suriah menjadi milik Bani Saljuk. Antiokhia menyerah pada tahun 1084 dan pada tahun 1092 tidak ada satupun kota besar di Asia yang dikuasai oleh Kristen. Hal ini diperparah dengan aturan dari Bani Saljuk yang membatasi dan memperketat ziarah umat Kristen ke Yerusalem. Hal ini mendorong umat Kristen untuk mendapatkan kebebasannya kembali dengan berusaha merebut Yerusalem dari tangan kaum Muslim. Pada tahun 1095, Kaisar Alexius Komnenos meminta Paus Urbanus II untuk mengobarkan semangat perang salib kepada umat Kristen di Eropa. Untuk menyatukan kekuatan, ia menyerukan peperangan dengan tujuan menundukkan gereja-gereja di timur yang dikuasai oleh umat Islam. Perang Salib pertama pada tahun 1095 sampai 1101. Pada bulan Maret 1095 di Konsili Piacenza, duta besar yang dikirim oleh Kaisar Byzantium Alexius Komnenos meminta bantuan untuk mempertahankan kerajaannya melawan Turki Saljuk. Sedangkan di Konsili Clermont, Paus Urbanus II meminta seluruh umat Kristen untuk bergabung dalam perang melawan Turki Saljuk. Paus Urbanus II memberikan jaminan kepada siapapun yang ikut serta dan mati saat perang salib bahwa mereka akan masuk surga walaupun mempunyai banyak dosa pada masa lalunya. Setelah turun ke medan perang, tentara salib berhasil mengalahkan dua pasukan besar Turki di Dorylaeum dan di Antiokhia. Mereka akhirnya berbaris ke Yerusalem dengan sebagian kecil pasukan yang tersisa. Pada 1999 mereka berhasil merebut Yerusalem dan menciptakan negara-negara tentara salib kecil yang menjadi bagian dari kerajaan Yerusalem. Perang Salib kedua pada tahun 1145 sampai 1150. Setelah masa damai di mana umat Kristen dan Muslim hidup berdampingan di tanah suci Yerusalem, tentara Islam yang dipimpin oleh Imad ad-Din Sengi merebut Aleppo dan Edessa. Kekalahan ini menyebabkan Paus Eugenius III menyerukan perang salib lainnya pada tanggal 1 Maret 1145. Perang salib baru ini didukung oleh sebagian pengkhotbah. Yang paling terkenal adalah Bernardus dan Clairvaux. Tentara Prancis dan Jerman di bawah pimpinan Raja Leus dan Konrad III berbaris ke Yerusalem pada tahun 1147 tetapi gagal mencapai keberhasilan besar. Pada 1150 kedua pemimpin besar itu kembali ke negaranya dengan tangan kosong. Perang Salib ketiga pada tahun 1184 sampai 1192. Pada tahun 1187, Salahuddin Al-Ayyubi berhasil merebut Yerusalem setelah meraih kemenangan atas pasukan salib di pertempuran Hattin. Paus Gregorius pun menyerukan perang salib ketiga yang langsung disambut oleh Raja Richard I dari Inggris, Kaisar Romawi Suci Frederick I dan Raja Philip II dari Prancis. Tentara salib berhasil mengalahkan kaum Muslim di dekat Arsuf dan berhasil mendekat ke Yerusalem. Namun karena persediaan makanan dan air tidak memadai, perang salib ketiga berakhir dengan kegagalan pasukan Kristen untuk merebut Yerusalem. Richard pun meninggalkan perang salib setelah mengadakan gencatan senjata dengan Salahuddin. Perang salib ini terkadang disebut sebagai perang salib raja. Paus Gregorius mati sebelum melihat akhir dari peperangan salib ini. Perang salib keempat pada tahun 1202 sampai 1204. Perang salib keempat dimulai pada tahun 1202 oleh Paus Innocentius III dengan maksud
untuk menginvasi tanah suci melalui Mesir. Perang ini juga menjadi kendaraan bagi ambisi politik Diego Enrico dan Dondolo pada Venesia dari Venesia untuk memperluas kekuasaan Venesia di timur dekat dan melepaskan diri dari Byzantium. Tentara salib pun membuat kontrak dengannya, namun tidak memiliki dana untuk membayar armada dan ketentuan yang telah mereka kontrak. Dan Dolo pun meminta mereka untuk mengalihkan perang salib ke Bizantium dengan kota Sarah sebagai jaminan awalnya. Paus Innocentius III yang terkejut karena peristiwa itu langsung mengkomunikasi mereka semua. Walau begitu, mereka kembali melakukan pengepungan pada bulan April 1204. Kali ini Konstantinopel berhasil dijerah, gereja-gereja dirampok, dan banyak penduduk yang dibunuh. Para tentara salib membagi kekaisaran ini menjadi berbagai fiefs Latin dan koloni Venesia. Perang salib keempat berakhir setelah Bizantium terbagi menjadi dua bagian besar. Perang salib kelima pada tahun 1217. Melalui prosesi, doa, dan khutbah, gereja berusaha untuk kembali mengadakan perang salib. Pada tahun 1215, Dewan keempat Lateran merumuskan sebuah rencana untuk memulihkan tanah suci. Pada fase pertama, pasukan perang salib dari Hongaria, Austria bergabung dengan pasukan Raja Yerusalem dan Pangeran Antiochia untuk merebut kembali Yerusalem di tahun 1217. Pada fase kedua, pasukan perang salib mencapai prestasi luar biasa setelah berhasil mengepung Damietta di Mesir pada tahun 1219. Namun di bawah desakan seseorang legatus kepausan Pelagius, mereka melanjutkan serangan bodoh ke Kairo dan blokade pasukan Sultan Al-Ayyubiyah Al-Kamil memaksa mereka untuk menyerah dan mengadakan gencatan senjata. Perang salib ke-6 pada tahun 1228 sampai 1229 dan 1239. Setelah berulang kali melanggar sumpahnya dalam perang salib, Kaisar Friedrich II diekskomunikasi oleh Paus Gregorius pada tahun 1228. Namun, ia berlayar dari Brindisi mendarat di Palestina dan melalui diplomasi ia mencapai kesuksesan yang tak terduga. Al-Kamil memberikan Yerusalem, Nazaret, dan Bethlehem kepada tentara salib dalam jangka waktu 10 tahun. Sebagai imbalannya, Friedrich berjanji untuk melindungi Al-Kamil dari semua musuh, sekalipun mereka umat Kristen. Setelah masa tenang ini, perang salib para baron pun terjadi. Perang ini adalah suatu upaya oleh Raja Thibaut I dari Navarre pada tahun 1239 dan 1240 yang berawal dari panggilan Paus Gregorius untuk kembali menghimpun tentara salib pada bulan Juli 1239 setelah gencatan senjata berakhir. Selain Thibaut, Peter dari Darius, Hugeus, dan Bourgogne dan bangsawan Prancis lainnya juga ikut berpartisipasi di dalamnya. Mereka tiba di Akko pada bulan September 1239. Setelah kekalahan pada bulan November di Gaza, Thibaut mengatur dua perjanjian. Satu perjanjian dengan kaum Ayyubiyah dari Damaskus dan perjanjian lainnya dengan kaum Ayyubiyah dari Mesir. Perjanjian ini membuat sebagian bangsawan tidak senang dan Thibaut kembali ke Eropa setelahnya. Perang salib ke-7 pada tahun 1249 sampai 1254. Kepentingan kepausan yang diwakili oleh Templar Kesatria Salib membawa konflik dengan Mesir pada tahun 1243. Pada tahun berikutnya, pasukan Khawarizm yang dipanggil oleh anak Al-Kamil Al-Adil menyerbu Yerusalem. Tentara salib dengan gabungan kaum Franka dan tentara bayaran Badui tetap kalah talak oleh pasukan Baybars dari suku Khwarezmite dalam kurun waktu 48 jam. Pertempuran ini dianggap oleh banyak sejarawan sebagai lonceng kematian bagi negara-negara Kristen,
Sebagai bagian dari perang salib ini, Lewis dari Prancis tetap mengorganisasi perang salib melawan Mesir hingga 1254. Perang salib ke-8 pada tahun 1270. Perang salib ke-8 ini diorganisasi oleh Lewis pada tahun 1270 yang berlayar dari Aigues Mortes sampai Mortes untuk membantu sisa-sisa negara-negara tentara salib di Suriah. Namun perang salib tersebut malah dialihkan ke Tunis, tempat Lewis menghabiskan 2 bulan terakhirnya sebelum mati. Atas usahanya, Lewis kemudian menjadi seorang santo. Kota perang salib ini terkadang dipecah menjadi perang salib ke-8 dan ke-9. Hasil dari perang salib ini adalah hilangnya kekuasaan Kristen di Suriah, meskipun umat Kristen diizinkan untuk hidup damai di wilayah tersebut. Nah, itu tadi 8 periode perang salib dan penjelasannya. Perang salib memiliki pengaruh besar pada abad pertengahan Eropa, terutama persentuhan antara umat Islam dan Kristen di berbagai bidang pengetahuan seperti sains, kedokteran, dan arsitektur.